Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak sekali. Nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, dan yang utama adalah nikmat untuk terus tafaqquh fiddin, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga hari demi hari kita akan menjadi lebih baik. Baik itu adalah ibadah kita, akidah kita, dan juga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma alimna ma yanfa'una, Rabbi zidni ilma. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang mendatangkan kemanfaatan dunia dan juga akhirat kita. Amin. Pada kesempatan yang mulia ini masih tentang bab sholat, ya. Yang sebelumnya kita sudah bahas tentang gerakan-gerakan sholat, ya. Pada kesempatan kali ini agar kita tuntas, ya, pembahasannya, yaitu yang kami berikan judul beberapa ijtihad para ulama yang berkaitan dengan gerakan sholat ini. Artinya apa? Ada di sana perbedaan-perbedaan para ulama yang berkaitan dengan gerakan sholat ini, ya. Yang tujuan kita mempelajari ini, yang pertama kita memahami, ya, sebenarnya titik perbedaan atau apa yang diperselisihkan itu jelas, gitu kan. Terus kemudian yang kedua, bagaimana ulama, ya, mereka menyikapi atau memilih perbedaan tersebut, ya. Terus kemudian yang ketiga, apa yang kita amalkan dari ijtihad atau perbedaan-perbedaan tersebut, ya. Sehingga seperti di awal yang kita sebutkan, kita itu jadi tentram, tenang ketika beribadah kepada Allah, ada sandaran yang jelas, yaitu petunjuknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga keterangan-keterangan para ulama, ya, terkait dengan masalah ibadah tersebut. Kembali ke pembahasan ini, jadi judulnya yaitu beberapa ijtihad ulama dalam gerakan sholat, ya. Sebelum kita baca atau kita bahas keterangan yang saya tulis di situ, ya, saya rangkum di situ terkait dengan masalah ijtihad, ya, yang perlu kita pahami pertama, berselisihnya ulama di dalam masalah ijtihad ini semuanya mendapatkan pahala, ya. Ini kalau ijtihadnya para ulama, yaitu mereka yang paham dengan dalil, yang mereka mengusahakan, ya, atau berjuang untuk menemukan titik kebenaran, ya. Mereka yang berusaha dengan kemampuan yang mereka miliki berupa alat-alat, ya,
untuk memahami nas-nas yang ada, ya, sehingga mereka menghasilkan suatu keputusan, suatu pilihan dalam ijtihadnya, meskipun mereka itu berbeda atau bahkan disebutkan dalam hadis Rasulullah, meskipun mereka keliru, mereka tetap mendapatkan pahala. Jadi ini poin pertama yang harus kita pahami, ijtihadnya para ulama, benar dan salahnya ini mendapatkan pahala. Ingat, bukan karena hawa nafsu, bukan karena meremehkan, bukan karena sesuai dengan kesenangan dia, tapi betul-betul usaha untuk mencapai kebenaran. Rasulullah menyebutkan idza ijtahadal mujtahid, ya, idza asaba falahu ajran wa idza akhta'a falahu ajrun wahid. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya, apabila ada seorang mujtahid, orang yang sungguh-sungguh mencari kebenaran, ya, dia dengan melihat dalil, beristinbat dan seterusnya, kalau dia itu benar, ijtihadnya mendapatkan 2 pahala, ya. Pahala kesungguhannya dan pahala tepatnya di dalam berijtihad ini. Apabila dia itu keliru, maka dia mendapatkan 1 pahala. Ya. Ini poin pertama. Terus kemudian poin yang kedua, ya, masalah ijtihad, ya, ini tidak boleh menjadikan pecah ukhuwah kita, ya, saling menyesatkan, ini tidak diperbolehkan. Karena masalah ijtihad ini, ya, masalah ijtihad artinya pilihan yang sesuai, dia nangkepnya kebenaran seperti itu dan seterusnya. Ini tidak boleh sampai terjadinya perbedaan ini kemudian saling menyesatkan. Ini tidak diperbolehkan, ya. Makanya seorang ulama mengatakan kalau masalah ijtihadnya ini berbeda, meskipun dia itu yakin, ya, ijtihadnya ini paling tepat, gak boleh dia mengatakan kepada orang yang berbeda dengan mengatakan saya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini tidak boleh, ya. Jadi nggak boleh kita mengatakan orang yang ijtihadnya ini berbeda dengan kita dan itu masalah ijtihad mengatakan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena apa? Mereka melakukan ijtihad yang berbeda ini bukan suatu kemungkaran yang jelas, ya. Kalau misalkan khamr, zina, riba, dia katakan ini adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau masalah ijtihad seperti yang nanti akan kita sebutkan dalam gerakan sholat ini bukan kita katakan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi apa? Kita berdiskusi, ya, bertukar pikiran, gitu ya, seperti itu. Jadi poin yang kedua, masalah ijtihad ini tidak boleh menjadikan kita itu saling menyesatkan sehingga ukhuwah Islamiyah ini menjadi lemah, ya. Kemudian yang ketiga, perbedaan ulama dalam masalah ijtihad ini kita milih yang mana? Kita milih yang rajih, yang pendapat yang terkuat, ya, dengan melihat dalil-dalilnya, ya, dengan melihat dalil-dalilnya. Dari mana kita mengetahui? Mungkin keterangan para ulama, ya. Kita baca keterangan para ulama, oh demikian, oh demikian, ternyata, ya, ini yang lebih kuat adalah yang ini, misalkan yang A dan seterusnya, ya. Ini poin-poin yang harus kita pahami, ya, agar setelah mengetahui perbedaan ini tidak semakin renggang, tidak semakin bercerai, tidak semakin gaduh. Tapi yang diharapkan dengan adanya kita wawasan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, wawasan tentang ijtihad ini kita menjadi paham, ya, dan bisa kita jadikan sebagai bahan diskusi kepada saudara yang lainnya. Gini, ya. Taib. Yang terakhir sebelum saya sampaikan, ya, makalah ini, di dalam masalah apapun ini ada perbedaan para ulama, gitu kan? Terutama masalah fikih, ya, mulai bab toharohnya sampai bab jihad yang terakhir, bab fikih itu, ya, ini terjadi perbedaan pendapat, ada, ya, ada poin-poin yang dijadikan perbedaan pendapat dari kalangan para ulama.
Ini karena makalahnya agak panjang ya, maka saya sendiri yang baca ya, biar hari ini selesai. Nanti silahkan dibaca ulang ketika di rumah ya. Masalah yang pertama, ini ada 10 masalah. Yang pertama yaitu ijtihad tentang pandangan mata ketika sholat. Yang dulu kita sebutkan arah pandangan kita kemana? Tempat sujud kita ya. Di sini saya sebutkan bahwasanya para ulama berbeda pendapat tentang arah pandangan wajah ketika sholat tersebut ya. Di antara mereka berpendapat sunnahnya itu melihat tempat sujud ketika sholat. Ini berdasarkan hadis Rasulullah. Dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menundukkan kepalanya ya dan mengarahkan pandangannya ke tanah, artinya ke tempat sujud. Demikian ya. Jadi demikian arah sujud. Melihat seperti itu ya. Jadi, karena ini adalah cermin kekhusyuan ya, nggak liar. Selain itu, nah ini ya, selain itu diperbolehkan melihat ke depan atau ke bawah ya. Artinya apa? Kepalanya ini tidak mesti seperti ini ya, boleh seperti ini gitu kan, boleh seperti itu. Tidak mengapa yang demikian tersebut ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah demikian. Akan tetapi tidak boleh di sini ya, tidak boleh menoleh dengan kepalanya tersebut ke arah kanan gini atau ke arah kiri gini, gitu kan? Ini tidak diperbolehkan, gitu kan? Jadi sekali lagi, yang boleh apa itu? Yang sangat dianjurkan adalah melihat, menundukkan, melihat apa? Tempat sujud. Adapun gini, ini diperbolehkan atau gini juga diperbolehkan, tengok dengan pandangan saja, gini. Ya, ini diperbolehkan. Asalkan tidak arah atas, ya. Samping kiri, samping kanan, ke depan ini diperbolehkan. Kalau kita urutkan, jadi pandangan yang paling utama kemana? Ke tempat sujud ya. Adapun yang diperbolehkan kita melihat depan atau melihat kanan kiri ya, dengan apa? Mata, bukan menengokkan pandangan demikian. Paham? Ya, itu ya. Jadi jangan nanti disalahkan kalau kita tahu-tahu di masjid ya, kita melihat seorang dia tidak menundukkan kepala tapi biasa gini ya. Karena ini diperbolehkan. Yang dilarang gimana? Ini. Allahu Akbar. Ini dilarang. Atau gini. Atau gini. Paham Bapak-bapak? Oke. Kemudian yang kedua, duduk atau tidak berdiri ya. Duduk ketika sholat sunnah ya. Duduk ketika sholat sunnah. Sholat sunnah boleh dilakukan sambil berdiri maupun duduk ya, meskipun dia sehat dan mampu berdiri. Jadi misalkan jenengan ya capek-capek gitu kan, atau lagi agak selain capek itu ya, berat lah misalkan kayak itu ya, meskipun mampu berdiri boleh sholat sunat dengan duduk. Misalkan sholat lail, ini masih ngantuk ini ya, sholatnya bisa sambil duduk. Duduknya seperti apa? Boleh duduk seperti di antara dua sujud atau duduk bersila, gitu ya, atau duduk bersila. Saya ulangi, jadi sholat sunnah itu boleh dengan duduk meskipun dalam kondisi sehat dan mampu berdiri ya. Misalkan qobliyah subuh ya, sholat rawatib itu atau sholat lail, ini boleh dilakukan dengan duduk ya. Ini dalilnya Rasulullah pernah melakukan demikian ketika sholat sunnah di atas kendaraannya, yaitu onta. Nah, di situ saya nukilkan Ibnu Qudamah mengatakan ya, di bagian akhir halaman 1, siapa yang sholat sambil berdiri itu yang paling baik ya.
Siapa yang sholat sambil duduk, dia mendapatkan pahala setengah dari pahala sholatnya orang yang berdiri. Ya. Jadi kita ulangi ya, ketika sholat sunnah yang utama bagaimana berdiri, tapi boleh dengan duduk. Terutama kapan? Ketika dalam kondisi misalkan capek atau badannya lagi berat atau masih ngantuk dan seterusnya. Itu gerakan yang kedua ya. Ini bisa dipraktekkan. Jangan sampai tinggalkan sholat sunnah rawatib. Misalkan wah ini agak berat, duduk saja ya. Nanti bagaimana? Misalkan ini ibu-ibu ada ya? Enggak kelihatan ya. Nanti rukuknya tinggal ini. Gitu kan? Kemudian sujudnya sujud biasa. Gitu kan? Kalau di kendaraan misalkan ya nggak bisa sujud seperti sujud sempurna, maka yang digerakkan kepalanya saja. Ini apa? Gerakan rukuknya. Sujudnya bagaimana? Dengan gerakan punggungnya. Paham? Ini kan? Jadi seperti itu cara gerakan kita kalau sholat ketika duduk. Ini kan? Kemudian yang ketiga ya, sutrah dalam sholat. Kemarin sudah kita bahas ya, sutrah di ketika sholat itu. Sutrah ini kemarin batasan antara tempat sujud dengan batasan ini ya. Ini batasannya antara tempat sujud dengan dia apa kemarin? Jarak anak kambing bisa lewat ya, sekitar 10 cm atau 15-an cm ya. Masalah sutroh di sini disebutkan ya, menghadap sutroh ketika sholat hukumnya sunnah ya. Ketika sholat hukumnya sunnah, tidak safar maupun ketika safar, artinya ketika dia perjalanan di atas kendaraan atau dia itu di tempat ya, di masjid dan seterusnya atau di rumah. Baik pada sholat wajib maupun sholat sunnah ya, baik di masjid maupun di tempat tinggalnya ya. Kita ulangi, sutroh ini batasan antara tempat sujud dengan batasannya itu hukumnya sunnah ya. Artinya apa? Kalau dia mampu maka ini lebih utama. Kalau benar-benar gak ada, kemarin kita contohkan, bisa sutroh dengan apa yang ada di situ. Bisa sajadah, bisa garisan garisnya keramik ya atau lantai, atau ketika di tengah perjalanan bisa apa juga? Dia kendaraannya itu apa yang ada di depannya, gitu kan? Nah, ini hukumnya sunnah. Kalau ada ini apa? Dianjurkan. Ini hadisnya apa? Jika seorang mengerjakan sholat pada sholat dengan menghadap sutroh dan mendekatlah padanya. Ya, apabila seorang itu sholat, hendaklah dia itu mendekatkan sutroh. Artinya dianjurkan di sini. Ya, kalau orang berada di masjid, ngambil barisan atau saf yang depan sehingga tembok ini jadi sutrohnya, gitu kan? Atau misalkan dia ke samping, ya di sana misalkan ada apalah kursi atau ada apa yang lainnya ya, ini bisa dijadikan sebagai sutroh. Jadi ini jangan dipermasalahkan ya. Artinya apa? Kita sudah mengetahui fikihnya, hukumnya ini sangat dianjurkan. Kalau kita bisa mengambilnya, maka tempat-tempat yang punya ketinggian ini jadikan sutroh. Kalau tidak ada, berarti adalah garis sajadah atau yang lainnya. Paham ya? Ini terkait dengan sutroh dalam sholat. Kemudian yang keempat, posisi tangan ketika i'tidal. Setelah rukuk ya, kemudian kita bangkit dari rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Ya. Ini tangannya itu ada di mana? Kita saksikan ada sebagian kembali seperti apa? Sedia kala, seperti waktu kondisi berdiri sholat itu baca Al-Fatihah, bersedekap, ada sebagian itu dilepas ya. Permasalahan ini disebutkan ada 3 pendapat para ulama ya.
Yang pertama, bersedekap dan tidak bersedekap dalam i'tidal hukumnya sama, artinya diperbolehkan. Ini ya, ini pendapat pertama. Sama saja, yang penting dia itu berdiri i'tidal. Apakah dia itu bersedekap atau tidak, ya, ini tidak mempengaruhi sholatnya, boleh semuanya. Pendapat yang kedua, ya, bersedekap adalah sunnah. Maksudnya kalau bersedekap ini lebih apa? Ini lebih utama. Ya, ini lebih utama. Alasannya karena ya disebutkan ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya kalau sholat itu dalam kondisi bersedekap. Ya, disebutkan juga di sini ya dalam hadis Bukhari. Orang-orang dahulu diperintahkan untuk meletakkan tangan kanannya di atas hasta, tangan kirinya dalam sholat, yaitu halaman 2 itu disebutkan. Orang-orang dahulu diperintahkan untuk meletakkan tangan kanannya di atas hasta, ya, tangan kirinya dalam sholat. Ya, lafadz dalam sholat ini umum, gitu. Apakah dia itu berdiri ketika membaca Al-Fatihah ataukah dia itu berdiri dalam kondisi apa? I'tidal. Ya, dalam kondisi i'tidal. Pendapat yang ketiga, yang sunnah tidak bersedekap, artinya tidak bersedekap ini lebih utama. Ini pendapat yang ketiga. Lalu kita pilih yang mana? Ya. Saya sendiri ya, ini pilih pendapat yang kedua, ya. Karena apa? Kondisi sholat itu pasti dijelaskan. Kalau berdiri berarti tangannya di mana? Bersedekap. Kalau rukuk bagaimana? Ya seperti pelajaran kita kemarin, rukuk. Sujud bagaimana? Di antara dua sujud bagaimana? Semuanya sudah ya ada ketentuannya seperti itu. Maka berdasarkan keumuman hadis, kalau berdiri berarti dalam kondisi bersedekap. Ya. Dalam kondisi bersedekap. Ini yang saya pilih dan yang saya amalkan. Tapi ingat sekali lagi ya, ini masalah ijtihadnya para ulama. Silahkan pilih yang mana saja, jangan sampai terjadi keributan, gitu ya. Jangan sampai terjadi keributan. Taib itu jadi yang mana? Di antara tiga hal itu ya. Ini semuanya ada keterangan para ulama dan silahkan ya dipilih di antara pendapat-pendapat yang ada tersebut. Kemudian masalah yang kelima, ya masalah yang kelima, cara turun dari sujud, ya. Ada sebagian turunnya bagaimana? Tangan dulu, sebagian lutut dulu. Ya ini juga sama di atas tadi, ini masalah ijtihad. Gitu kan? Semuanya ada penjelasan ya. Yang kita pilih adalah yang paling kuat di antara pendapat-pendapat yang ada. Ya. Jangan berselisih pada yang lain ketika terjadi perbedaan. Gitu ya. Saya sebutkan di situ ya. Ini paling penting. Para ulama bersepakat bahwa kedua cara untuk turun sujud, mendahulukan lutut atau kedua telapak tangan atau sebaliknya, diperbolehkan. Gitu ya. Jadi diperbolehkan mau turun pakai tangan terlebih dahulu atau pakai lutut. Ya, ini diperbolehkan semuanya. Namun mereka berbeda pendapat dalam masalah afdholiyah, manakah yang lebih utama. Jadi perbedaannya di sini ya, yang lebih utama itu menurunkan tangan terlebih dahulu atau lutut terlebih dahulu. Tapi sama-sama bolehnya. Gitu ya. Paham di sini? Gitu kan? Ini menukil perkataan Syekhul Islam, adapun sholat dengan kedua cara tersebut maka diperbolehkan dengan kesepakatan ulama. Artinya semuanya boleh. Kalau dia mau maka meletakkan kedua lutut sebelum kedua telapak tangan, dan kalau mau mereka meletakkan kedua telapak tangan sebelum kedua lutut ya.
dan sholatnya sah. Ini yang jadi catatan. Sholatnya sah pada kedua keadaan dengan kesepakatan para ulama. Ya, hanya saja mereka berselisih pendapat tentang yang lebih afdol. Jadi di sini jelas ya, mau meletakkan lutut atau tangan terlebih dahulu semuanya diperbolehkan. Mereka hanya berbeda manakah yang lebih utama di antara apa? Keduanya, ya. Kemudian di situ ada pembahasan yang sangat panjang, ya. Itu saya ringkaskan, nanti bisa dibaca sendiri, ya. Kalau saya pribadi, ya, berdasarkan penelitian hadis yang ada, ya, maka itu meletakkan tangan terlebih dahulu ini apa yang lebih afdal. Ya, di akhir situ saya nukilkan, ya, dari Abdullah bin Umar bahwasanya beliau meletakkan kedua telapak tangannya sebelum kedua lututnya. Kemudian beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dzalika. Ketika Abdullah bin Umar mengatakan demikian, melakukan demikian, beliau mengatakan, dahulu aku melihat langsung Rasulullah melakukan yang seperti itu. Artinya apa? Kedua telapak tangan didahulukan daripada lutut. Ini ya. Taib, saya perkenalkan sedikit tentang Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini anaknya siapa? Umar. Umar siapa? Umar bin Khattab, ya. Abdullah bin Umar ini salah seorang sahabat kecil yang terkenal sangat menjaga sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya dalam masalah ibadah, ya. Bahkan, ya, dinukilkan satu riwayat, Abdullah bin Umar ini pernah safar bersama Rasulullah, ya. Suatu kali Rasulullah itu singgah di suatu tempat untuk buang hajat, ya kan? Itu disaksikan langsung oleh siapa? Abdullah bin Umar. Ketika beliau Abdullah bin Umar ini safar melewati jalan yang sama, ya, tidak bersama Rasulullah, beliau itu berhenti singgah di tempatnya Rasulullah dulu berhenti. Beliau itu berusaha buang hajat seperti siapa? Rasulullah dulu itu buang hajat. Sampai segitunya, ya. Sehingga masalah contohnya, ya, mengangkat tangan ketika takbir ziyadah sholat hari raya. Setelah takbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian yang takbir, ya. Ini tidak dinukilkan dari Rasulullah mengangkat kedua tangan. Kecuali athar dari siapa? Abdullah bin Umar. Sehingga para ulama ini gak ada sampai sekarang yang merojihkan manakah yang lebih kuat. Karena dilihat dari si hadisnya ini tidak ada, tapi dilihat dari sisi athar perbuatan Abdullah bin Umar, beliau melakukan. Dan Abdullah bin Umar seperti itu. Dia tidak melakukan sesuatu kecuali melihat langsung apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Jangankan masalah ibadah, masalah apa tadi? Safar mubah buang hajat saja beliau sampai berusaha buang hajat singgah di tempat yang pernah disinggahi Rasulullah agar mencontoh sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Makanya saya tadi katakan kalau saya pilih yang mana? Meletakkan kedua tangan terlebih dahulu daripada lutut, ya. Barakallahu fiik. Ini masalah yang nomor 5, ya. Manakah yang kita dahulukan, ya. Kemudian yang nomor 6, cara duduk tasyahud pada sholat 2 tasyahud. Artinya sholat yang memiliki 2 tasyahud, tasyahud awal sama tasyahud akhir. Cara duduknya seperti apa? Berarti juga dibahas di sini sholat yang hanya memiliki 1 tasyahud. Contohnya apa? Sholat subuh atau sholat sunnah yang 2 rakaat itu. Bagaimana duduk yang tasyahud akhir gitu, ya, atau 1 tasyahud itu, ya. Sini saya sebutkan jika sholat yang dikerjakan hanya memiliki 1 tasyahud seperti sholat subuh, sholat witir, maka duduk tasyahud akhir dilakukan dengan posisi iftiros.
Iftiras itu seperti apa? Duduk di antara dua sujud. Ya. Itu kalau tasyahudnya itu satu. Berarti contohnya apa? Di sholat subuh, sholat sunnah rawatib itu yang 2 rakaat itu. Ini kan? Dikatakan di sini seperti sholat subuh, ya sholat witir, maka duduk tasyahud akhir dilakukan dengan posisi iftirosh. Tata caranya sama seperti duduk di antara dua sujud. Ini kan? Itu yang poin A. Kemudian poin B bawahnya, jika sholat yang dikerjakan hanya memiliki 2 tasyahud, dikerjakan hanya memiliki 2 tasyahud seperti sholat zuhur, itu lafadznya seharusnya tidak hanya memiliki 2 tasyahud seperti sholat zuhur atau sholat wajib 4 rakaat lainnya atau sholat maghrib, maka duduk tasyahud akhir dilakukan dengan posisi tawarruk. Ya. Artinya ada dalam satu sholat itu tasyahud awal dan tasyahud akhir. Maka gerakan sholat di tasyahud akhirnya duduknya adalah duduk tawarruk. Yang itu ya, pantatnya ini ada di lantai, kemudian kaki kirinya dimasukkan ke kaki kanannya. Itu ya. Itu kalau memiliki 2 tasyahud. Ya, contohnya sholat zuhur atau sholat maghrib, ya, yang memiliki 2 tasyahud. Kemudian yang berikutnya, yang nomor berapa ini? 7 ya. Gerakan yang nomor 7 yaitu cara bangkit dari sujud untuk berdiri. Ya. Cara bangkitnya. Cara bangkit yang benar adalah dengan bertumpu pada kedua telapak tangan. Ya. Bertumpu pada kedua telapak tangan ketika dia itu bangkit dari sujud. Sujud kemudian duduk istirahat, ya lah, dulu sudah kita jelaskan, kemudian menuju rakaat berikutnya. Menuju rakaat berikutnya ini dengan bertumpu kepada kedua telapak tangan, ya. Ini hadisnya itu yang pertama, poin A, saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan al-ajn, ya. Ajn itu bertumpu dengan tangan ketika sholat, ya. Kemudian keterangan yang lain saya melihat Abdullah bin Umar lagi radhiyallahu taala anhu melakukan al-ajn, ya, ketika sholat, yaitu bertumpu dengan kedua telapak tangan, ya, ketika hendak berdiri. Maka ini ada sunnahnya, ada keterangannya, berdiri tidak langsung, ya, tapi bertumpu dengan kedua telapak tangan. Kemudian poin C, situ saya sebutkan kondisi telapak tangan ketika dijadikan tumpuan untuk bangkit bisa dengan cara mengepal atau dibuka. Berarti kalau mengepal demikian, ya. Kalau dibuka berarti demikian, gitu kan? Dan 2 cara ini dibenarkan. Karena hadisnya, ya, tumpuan ini disebutkan dalam hadis keterangan yang lainnya seperti, yaitu apa? Mengadu adonan, ya. Mengadu adonan. Bisa seperti ini karena dia pakai apa? Kayak centong gitu kan. Bisa seperti itu diaduk, atau gini. Ya. Adonannya. Kalau gini nggak ada ya. Saya melihat ya, ada juga yang kayak gini. Kalau kayak gini push up ya. Latihan. Nah, ini cara bangkitnya. Yang disepakati apa tadi, ada sunnahnya, yaitu bertumpu dengan kedua telapak tangan. Adapun perbedaan yang ada sama-sama diperbolehkan, ya, baik itu mengepal atau dengan membuka. Sama saya dulu. Kalau ditanya saya mana? Saya pakai yang apa? Membuka. Nah, ini bisa mengarahkan tangan ke arah kiblat juga. Ya. Wallahu taala alam. Kemudian yang nomor 8, ya, menggerakkan jari ketika tasyahud. Ini juga ada perbedaan di kalangan masyarakat kita. Seperti apa masalahnya? Sebelumnya saya jelaskan, ya. Ini ada mengangkat jari
dari gini kemudian gini. Ya, ada menggerak-gerakkan jari seperti ini. Ya, paham ya dua hal ini? Ada mengangkat jari seperti ini. Kemudian yang kedua apa? Ada menggerak-gerakkan jari. Kita bahas semua, ya. Disunahkan menggerakkan jari telunjuk ketika tasyahud pada saat berdoa. Karena datang hadis yang berkaitan dengan masalah tersebut. Bahwasanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat jari beliau, maka aku melihat beliau menggerakkannya seraya berdoa dengannya. Jadi ada dua, ya, di dalam hadis ini. Pertama mengangkat, kedua adalah menggerak-gerakkan, ya. Nanti akan dibahas setelahnya kapan mengangkat, kapan menggerakkan. Ini menunjukkan bahwasanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menggerakkan jari telunjuk, ya, beliau ketika berdoa saja, bukan dari awal tasyahud. Dan gerakan yang dimaksud di sini adalah gerakan yang ringan. Ini pembahasan pertama tentang apa? Menggerakkan. Jadi gerakan gini ini di saat berdoa, ya. Karena isi tasyahud dari awal sampai akhir tidak semuanya doa. Ya, at-tahiyatulillah ini pujian, ya. Ini pujian. Gitu kan? Kapan ketika menggerakkan? Ketika ada apa? Doa di situ, ya. Allahumma sholli ala Muhammad misalnya gitu kan. Ini sholawat. Ini doa di dalamnya. Ya, nanti pembahasannya ketika apa? Sudah bacaan, ya. Sudah bacaan dan kita artikan. Gitu kan. Paham di sini ya? Tidak dari awal gerak-gerakan gini, tapi apa? Ketika berdoa. Kemudian Syekh Abdul Muhsin, ya, Al-Abad, beliau mengatakan, saya tidak tahu dalil yang menunjukkan bahwa seorang menggerakkan jari telunjuk secara terus-menerus. Ini dalilnya nggak ada kalau terus-menerus demikian. Ya, beliau mengatakan demikian. Akan tapi menggerakkan dan berdoa dengannya. Artinya menggerakkan ini ketika apa? Berdoa. Yaitu ketika melewati doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim. Nah, ini berdoa baru digerakkan. Gitu nggih. Ini terkait dengan menggerakkannya. Kemudian adapun isyarat yang kita sebutkan tadi yang mengangkat ini. Jadi jari apa ini? Jempolnya ibu jari disatukan bentuk lingkaran atau cincin dengan apa ini? Jari tengah. Kemudian jari telunjuknya diangkat. Ini namanya isyarat, ya, atau mengangkat jari tadi. Adapun isyarat atau mengangkat jari dan mengangkatnya serta mengarahkannya ke arah kiblat. Jadi ini yang benar demikian. Bukan loyo gini ya. Apa gini ya, tapi apa? Diangkat betul. Mengarah ke kiblat, ya. Maka pendapat yang kuat ini dilakukan dari awal tasyahud, ya, karena dhair hadis menunjukkan demikian. Jadi untuk mengangkatnya gini diarahkan ke kiblat ini dari awal tasyahud ketika duduk at-tahiyatulillah. Ya, ini sudah diangkat diarahkan ke kiblat, ya. Kemudian ketika menggerakkan kapan? Baru nanti kalau sudah ada doa-doa. Allahumma ini ya, ini baru digerakkan. Kalau enggak ya sudah, diam gini cuman diarahkan ke arah kiblat. Masya Allah, ya. Ini setelahnya ini keterangan hadis-hadis menunjukkan demikian, ya. Paham ya? Ini masalah yang ke-8 tentang apa? Isyarat dan menggerakkan jari, ya. Jadi ada dalilnya, ya. Adapun terkait dengan gerakan 3 kali membatalkan sholat, ini malah yang nggak ada dalilnya. Pernah ya waktu kecil itu ya? Pelajaran SD. Akhirnya gatal diempet itu ya. Berarti pernah semua ya dulu ya? Sama berarti. Masa zaman Mas Bas sudah itu? Oh, gitu juga ya? Berarti saman gatal ya ngompet itu ya? Sekarang masalah yang nomor 9, ya. Perbedaan gerakan pada wanita. Pernah tahu ya? Ada statement atau pernyataan kalau wanita itu ada gerakan-gerakan yang berbeda. Gitu ya.
Pernah dengar? Sholatnya wanita itu ada yang berbeda gerakannya dengan laki-laki. Sebenarnya seperti apa masalah ini kita bahas. Ya. Yang pertama disebutkan dalam hadis Rasulullah, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana aku, yaitu Nabi Muhammad, ya. Ya, kalian lihat aku ini salat. Artinya yang diperintahkan nih umatnya semuanya salatnya persis dengan siapa? Rasulullah. Rasulullah ini laki-laki. Berarti apa? Yang perempuan juga seperti saya salatnya, yaitu laki-laki. Maka disebutkan hadis ini menjadi dalil bahwa sholatnya wanita sama dengan sholatnya laki-laki. Tidak ada perbedaan karena Rasulullah SAW mengatakan demikian. Kemudian Ibrahim An-Nakhai, ya seorang tabi'in, mengatakan taf'alul mar'atu fi sholati kama yaf'alur rajul. Ya, seorang wanita mengerjakan sholat sebagaimana yang dilakukan oleh laki-laki. Jadi gerakan sholatnya tidak ada perbedaan. Ya. Adapun ya hadis-hadis yang menyebutkan ya menganjurkan wanita untuk menggabungkan kedua telapak tangannya ya ketika sujud ya tidak sebagaimana laki-laki ini membuka, maka setelah diteliti hadisnya itu adalah hadis yang dhaif ya. Maka ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil karena menyelisih keumuman hadis tadi. Sholatlah sebagaimana kamu melihat aku sholat. Jadi antara laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan. Hadis yang menyebutkan perbedaan sholat antara laki-laki dan perempuan, hadisnya tidak bisa dijadikan sebagai hujjah ya. Ini juga disebutkan di sini ya dari Ummu Darda. Ummu Darda duduk ketika sholat sebagaimana duduknya laki-laki, padahal dia itu seorang ulama wanita. Artinya apa? Ulamanya wanita pada zaman Rasulullah sholatnya juga seperti sholatnya laki-laki. Ya. Jadi apa? Tidak ada perbedaan dalam masalah tersebut. Ya. Taib, kemudian masalah yang ke-10, gerakan kunut subuh. Ada perbedaan nggak di sini? Ada ya. Ya, ini bagaimana kita menyikapinya ya. Pertama kunut subuhnya. Ya, kita bahas kunut subuhnya ini. Ulama sepakat bahwa membaca kunut di sholat subuh tidak wajib. Ya. Jadi ulama bersepakat, ulamanya yang kunut subuh tiap hari, ya mereka mengatakan kunut subuh ini tidak wajib. Ya. Yang diperselisihkan masalahnya adalah apakah dianjurkan atau tidak, gitu saja. Ya. Merutinkan kunut subuh itu tidak wajib, nggak ada ulama yang mengatakan wajib. Tapi yang jadi perbedaan itu dianjurkan atau tidak, gitu kan? Kemudian dianjurkan atau tidak ini ada 3 pendapat. Yang A dikatakan ya di situ mustahab. Mustahab itu dianjurkan. Berarti yang paling utama adalah melakukan kunut subuh. Yang B dikatakan kalau merutinkan tiap hari, ini kan kunut subuh, ini apa? Ini perbuatan bid'ah. Karena alasannya Rasulullah tidak melakukan kunut subuh ya tiap hari. Boleh ketika apa? Ada kejadian-kejadian yang mencekam, kaum muslimin dibantai, musuh-musuh menyerang dan seterusnya. Dan itu pun tidak hanya pada subuh, bahkan di sholat 5 waktu ya. Ini pernah saya alami ketika masih di Jakarta waktu itu, di kampus kalau nggak salah. Pembantaian kaum muslimin di mana itu ya? Apa Rohingya atau mana itu ya? Bukan. 90 di Bosnia. Bukan 90, ini sudah 2010-an. India. Ya, 2010-an. Itu kami seluruh dosen dan mahasiswa melakukan kunut subuh di sholat 5 waktu waktu itu. Ya, di sholat 5 waktu. Pendapat sekitar itu 2009-2010-an. Saya masih di sana aktif.
Kemudian pendapat yang dua apa tadi? Bid'ah. Artinya ini boleh saja dilakukan, tapi kalau dilakukan tiap hari ini malah tidak boleh, gitu kan? Terus yang C yang ketiga boleh. Boleh artinya apa? Melakukan tiap hari boleh, tidak melakukan juga boleh. Ini karena apa? Ini tidak wajib. Ini kan. Sehingga kalau dilihat sini ya, masalah ini adalah masalah khilafiyah, ya. Masalah khilafiyah. Adanya kunut subuh atau tidak adanya, ini poin penting, tidak mempengaruhi keabsahan sholat subuh. Artinya kalau di perumahan antum, di masyarakat antum kok ada kunut subuhnya, sholate antum, sholate jenengan tidak batal. Gitu kan? Kalau misalkan meyakini ini bid'ah misalkan ini ya, sholatnya tidak batal kalau mengikuti kunut subuh tersebut. Karena bagi yang berpendapat merutinkan kunut subuh itu sekedar mustahab, ya, dianjurkan atau boleh, bukan rukun atau wajib sholat. Dan tidak ada ulama yang membid'ahkan kunut subuh yang mengatakan tidak sah sholatnya. Bahkan yang mengatakan bid'ah itu tidak mengatakan kemudian sholatnya jadi batal, gitu ya. Ini poin pentingnya. Karena amalan ini tidak merusak rukun dan syarat sholat, artinya apa? Ini tidak membatalkan. Artinya bid'ahnya ini menyelisih sunnah karena tiap hari, tapi tidak membatalkan sholat. Lantas yang jadi permasalahan, kalau kita mengatakan itu sunnah, ya, kita mengatakan sunnah misalkan, terus kemudian kita ikut masjid yang tidak kunut, apa yang dilakukan? Ya tidak kunut dan tidak perlu mengulangi sholat subuh. Gitu. Kemudian kalau kita mengatakan, misalkan berpendapat yang B, ini adalah bid'ah. Kalau kita sholat di majelis yang masjid yang ada kunutnya, apa yang kita lakukan? Terjadi perbedaan pendapat di majelisnya TPQ Al-Ikhlas. Ya wallahu alam, ini saya pernah dengar langsung ya, waktu itu daurah sekitar 2007-an ya, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili beliau mengatakan ikuti apa? Imam ya, karena dijadikan imam ini sebagai apa? Panutan ya. Jadikan panutan. Berarti apa? Dia ikut mengangkat tangannya. Gitu kan. Nah, ini pun juga jadi perselisihan juga. Udah wis, gak usah. Yang jelas yang jadi kesepakatan sholat kita itu tidak batal. Kalau pengen kita itu tidak tiap hari ya sudah, gak usah tiap hari sholat di situ. Ya kadang pas waktunya mepet di situ, pas longgar kita di tempat yang lainnya. Caranya seperti itu. Ini ya. Taib barakallahu fik, ini terkait dengan gerakan-gerakan yang mungkin nanti apa kita dapati di masyarakat itu berbeda. Poinnya di awal sudah kita jelaskan terkait judul ijtihadnya para ulama ya. Ini pasti semuanya dapat pahala. Yang sesuai, yang jawabannya benar ini dapat 2 pahala. Yang tidak sesuai maka dia mendapatkan 1 pahala. Gitu kan? Kemudian yang kedua, karena ini adalah masalah ijtihadiyah, jangan sampai kita itu menyesatkan karena beda meletakkan tangan setelah rukuk atau ketika i'tidal. Wah, Ustadz ini ternyata bid'ah ini yang dilakukan. Wah, ternyata orang-orang sini nggak paham sunnah ini ya. Nggak boleh sampai menyesatkan. Kalau pengen merubah, ajak diskusi. Dalil antum keluarkan, dalil dia dikeluarkan. Kalau punya sih, kalau punya ya. Dan kalau bisa dia itu punya alatnya, seperti para ulama, gitu kan. Jadi keterangannya ini, oh kalau itu ini nggak benar karena ini, kalau itu benar, oh iya betul, saya sepakat jadinya, gitu kan. Nah, ini namanya ilmiah kalau seperti itu. Tapi kalau cuman suka dari ya suka, wah ini baru ngajuk kemarin ini kayaknya. Ya itu ya, nggak boleh yang seperti itu ya. Itu poin kedua, ini masalah ijtihad, jangan sampai ribut, akhirnya apa, nggak mau ke masjid, nggak mau salam,
nggak mau ketemu, cari jalan lain karena beda apa? Meletakkan tangan ketika i'tidal. Nemen kalau kayak gitu ya. Terus kemudian yang ketiga ya, tadi sudah kita sebutkan apa tadi? Ijtihadnya punya, terus yang kedua tidak boleh saling menyesatkan, yang ketiga kita itu bisa mengetahui masalahnya, gitu kan? Ketahui masalahnya demikian, berarti seperti itu dan seterusnya. Akhirnya menjadikan kita itu gak gampang-gampang apa? Paling merasa benar dalam masalah ijtihad ini. Kalau masalah ijtihad memang ada potensi satu dengan yang lain itu ada benarnya. Nah, ini beberapa masalah yang kita itu harus toleran karena ini adalah masalah ijtihad yang muktabar, artinya para ulama sendiri pun mereka juga ada perselisihan di antara satu dengan yang lainnya, gitu kan? Kita ulangi plus kita rojihkan ya versi saya setelah melihat pendapat para ulama ini yang mungkin bisa antum pilih juga. Yang pertama, pandangan mata kita tadi yang lebih afdal kemana? Menunduk ke arah sujud, gitu kan? Diperbolehkan melihat mana? Ke depan atau ke samping dengan gerakan mata, ya, tidak boleh menengok seperti ini. Yang terlarang melihat atas. Kemudian yang kedua, ya, boleh sholat sunnah dengan duduk, ini diperbolehkan. Yang lebih afdal tapi berdiri, gitu kan? Kemudian yang ketiga, sutroh dalam sholat, ya, ini dianjurkan. Kalau tidak ada, bisa menggunakan sutroh yang ada. Bisa dengan apa? Tasnya, bisa dengan sajadahnya, bisa dengan suatu garis dan seterusnya, ya. Tapi kalau dia mendekati sutroh, maka ini yang paling tepat sesuai dengan sunnah. Kemudian posisi tangan ketika i'tidal boleh diapakan tadi? Lepas, boleh dia bersedekap. Tapi berdasarkan keumuman hadis, Rasulullah itu kalau berdiri dengan meletakkan tangannya di atas dada berarti apa? Bersedekap. Kemudian yang 5, cara turun dari sujud, ya, boleh dengan lututnya terlebih dahulu, boleh dengan tangannya, tapi yang rojih tadi berdasarkan nukilan Abdullah bin Umar dengan tangannya terlebih dahulu. Kemudian yang nomor 6, cara duduk tasyahud, ya. Kalau memiliki satu tasyahud, cara duduknya iftirash, ya. Kalau memiliki 2 tasyahud berarti rakaat yang terakhir dengan duduk tawarruk. Paham ya? Kemudian yang nomor 7, cara bangkit dari sujud untuk berdiri harus bertumpu dengan kedua tangan, ya, kedua tangan. Adapun mengepal atau dibuka maka ini diperbolehkan semuanya, gitu kan? Kemudian yang nomor 8 terkait dengan jari ketika tasyahud, diangkat ketika awal duduk tasyahud, digerakkan ketika berdoa, Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya, gitu ya. Kemudian yang nomor 9 terkait dengan gerakan sholat pada wanita, yang sahih tidak ada perbedaan antara sholatnya laki-laki dan wanita. Adapun hadis-hadis yang menyatakan bedanya, ya, sholat wanita dengan laki-laki, maka hadisnya ini tidak bisa diamalkan, tidak bisa jadikan hujah, ya. Hadis mursal dan juga dhaif, ya, ada riwayatnya seperti itu. Kemudian selanjutnya gerakan kunut subuh. Terkait dengan kunut subuh ini ulama bersepakat apa tadi? Sepakatnya apa? Tidak wajib, ya. Terjadi 3 perbedaan tadi, ya. Antum pilih yang mana? Monggo. Kalau saya pilihnya tadi sudah saya sebutkan, ini tidak dirutinkan tiap hari, ya, karena apa? Rasulullah tidak pernah melakukan demikian, gitu ya. Terus kemudian kalau kita berada di, misalkan kita milih yang tidak setiap hari, berada di mana tadi? Imam yang berkunut. Wallahu ta'ala alam, saya milih yaitu apa? Dengan mengikuti imam tersebut. Kalau pengen tidak tiap hari ya sudah ganti masjidnya, gitu ya. Wallahu ta'ala a'lam, itu cara yang mungkin bisa kita tempuh, ya, agar setiap apa yang kita lakukan, ya, ini ada dalilnya. Karena judulnya apa kemarin? Gerakan sholat sesuai dengan
sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian jamaah rahimani wa rahmatullah, ya, ini masalah ijtihad yang penting untuk antum ketahui, dan ini bisa meyakinkan kita semuanya apa yang kita lakukan ini ada dalilnya, ada keterangannya, ya. Demikian, wallahu ta'ala, selanjutnya bisa kita gunakan untuk diskusi. Monggo, persilahkan. Ya, ini gas. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau menanyakan, kalau kita sebagai makmum dalam sholat yang tasawuf yang sekali saja, sholat subuh misalnya, Ya. itu gerakan kita ada imam dia duduknya itu tamarruk, sedangkan kita iftiros. Apakah kita itu harus mengikuti dia? Itu yang pertama. Dua kali yang kedua, apakah ini ada dalilnya ya? Jadi mengisarkan tangan itu mulai asbatu ala itu saya pernah dengar, itu tapi punya dalil nggak? Terima kasih. Ya, dua. Meskipun saya tahu ini ada lagi. Biasanya gitu ya. Iya. Yang pertama terkait dengan perbedaan, misalkan duduk. Kalau imamnya duduknya itu misalkan tawarruk, sedangkan kita itu iftiros, ya. Apa yang kita lakukan? Ini pernah disebutkan, ya, waktu mata kuliah dulu bab sholat, ya, disebutkan. Jadi kita itu mengikuti imam, yang wajib itu adalah mengikuti gerakan imam yang rukun, ya, berdasarkan hadis Rasulullah, faida kabbara fakabbir, ya, faida roka farka, kayak gitu. Jadi gerakan rukun-rukun ini, ya, itu yang wajib kita ikuti. Gak boleh seperti yang ditanyakan Pak Prapto kemarin, saya Al-Fatihahnya belum selesai, imam sudah rukuk, wis tak selesaikan, babah kono sampai itidal, gitu kan. Ini gak boleh karena gerakannya sudah pindah rukun, maka kita wajib mengikuti, gitu kan. Kalau gerakan yang tadi duduk ini, ya, ini gerakannya itu bukan gerakan rukun. Kalaupun imamnya seperti itu, kita seperti ini, berbeda nggak jadi masalah. Yang penting kita sama-sama duduk tasyahud akhir. Nggak boleh dia sama-sama duduknya, imamnya tasyahud akhir, kita di antara dua sujud. Saya pengen lebih khusyuk Pak Ustadz. Wah, gitu kan. Tapi apa, menyelisih imam dalam rukun. Jadi bedakan gerakan rukun dengan gerakan-gerakan yang lainnya. Seperti duduk kayak gini. Kalau gerakan rukun wajib diikuti berdasarkan hadis Rasulullah tadi, ya. Faida kabbara imam fakabbir, faida raka imam farka, faida sajada fasjud. Ini gerakan-gerakan yang wajib kita ikuti, yaitu gerakan rukun. Adapun perselisihan, misalkan meletakkan tangannya ketika rukuk dia itu kok ditutup, gitu kan. Ini yang, ya, tidak wajib kita ikuti, itu ya. Termasuk dalam hal ini adalah kunut tadi, gitu kan. Yang penting kita itu sama-sama itidal boleh. Dia mengangkat kita tidak juga nggak apa-apa. Saya buka akhirnya. Kalau antum mengangkat juga nggak apa-apa. Ini mengikuti imam, gitu kan. Kalau antum tidak mengikuti juga nggak apa-apa. Karena ini bukan suatu yang rukun. Yang penting sama-sama tidak, gitu ya. Paham ya ini ya? Terus kemudian yang kedua, ya, asyhadu alla ilaha illallah. Ini enggak ada dalilnya, yang diisyaratkan itu ketika sudah membaca dari awal, ya. Membaca dari awal. Gitu ya. Jadi ini enggak ada dalilnya dan saya belum tahu, ya, kecuali keumuman hadis kalau tasyahud misalkan, ya, berkesaksian, misalkan, ya, rata-rata dia itu apa? Menegakkan jari seperti ini, menggak jari. Wallahu alam, tapi keterangan terkait ini yang benar adalah mengangkat ini dari awal seperti dikatakan oleh Syekh Abdul Muhsin tadi. Gitu. Baik, barakallahu fiik. Mungkin ada yang lain. Ya. Sudah, Pak. Ini nambah yang diteruskan Bapak yang begini, masalah ini kami mau penjelasan tentang tasawuf, Pak. Apa itu doa apa? Atau tasawuf, ya?
Jadi kalau 2 rakaat itu artikan tasawuf akhir atau? Iya. Kalau dia tasawuf akhir duduknya apa enggak iftiros atau tawarruk? Lalu kalau 1 rakaat kalau dia juga tasawuf akhir Iya. itu duduknya apa? Jadi ukurannya di situ tasyahudnya, ya. Jadi kalau tasyahudnya satu sholat yang diawali dari takbir sampai salam, itu tasyahudnya itu 1, gitu. Berarti duduknya iftirosh. Ini sebenarnya ada yang lebih gamblang di hadis Aisyah. Aisyah itu menyaksikan Rasulullah itu melakukan yang demikian, gitu ya. Jadi kalau misalkan 1 rakaat gimana? Ayo tak tanya. Kira-kira tawaruk atau iftirosh? Iftiros apa tawaruk? Tawaruk apa iftiros? Kalau anak 3 tahun itu dipilih yang akhir ya. Permen apa susu? Susu apa permen? Permen gitu kan. Nah ini berarti gak 3 tahun gitu ya. Itu dihitung itu Pak. Kalau satu sholat ukurannya gimana? Mulai dari takbir ke salam, gitu kan? Takbir salam itu 1 sholat. Kalau tasyahudnya itu sekali, maka kalau bacaannya tasyahud akhir subuh ya, tapi ini ngomongkan gerakan sholatnya, gitu ya. Gerakannya duduknya ini adalah duduk iftirosh. Ngerti ya? Kalau witir 3 kali 2 kali salam, 2 rakaat pertama duduknya duduk apa? Saya ulangi, witirnya 3 rakaat, salamnya 2 kali, artinya 2 rakaat salam kemudian 1 rakaat. Saya tanya, 2 rakaat pertama ya, ketika tasyahud, bacaan tasyahud akhir duduknya iftiros apa tawaruk? Iftiros. Witirnya 3 rakaat loh Pak. Iftiros. Witirnya 3 rakaat loh. Iya, karena ukurannya apa? Mulai sholat itu takbir sampai salam. Kalau itu tasyahudnya sekali berarti duduknya adalah iftiros. Rakaat yang satunya setelahnya iftiros juga loh. Tadi ada loh tadi. Ukurannya apa? Mulai dari takbir sampai salamnya. Gitu kan? Jadi saya lihat itu sebagian ikhwah ketika subuh dia bagaimana? Iftiros. Tapi ketika witir nih harus sajane paham moga gitu kan. Ya itu perlu dijelaskan kalau antum tahu kayak gitu ya. Jadi ukurannya seperti itu. Gitu nggih, Pak. Kalau kita masuk lalu ketika imam Terakhir misalnya itu kita sebenarnya masih 2 gitu ya. Ini ada pertanyaan, seandainya sholat maghrib, saya pertegas ya, dia kemudian apa? Terlambat, masbuk ya. Ketika rakaat ketiga imam, berarti duduknya apa imam? Tawaruk. Kita itu masih rakaat kedua. Duduk kita itu duduk apa? Yang betul jawabannya boleh pulang. Ini ngusir namanya ya. Ayo duduk kita duduk apa? Saya ulangi, masbuk, imamnya sudah rakaat terakhir. Sementara di rakaat terakhir imam kita itu masih di rakaat yang kedua. Duduk kita itu duduk apa? Iftiros. Iftiros semuanya. Ini ada hukum tersendiri. Ya. Kita duduknya adalah duduk tawaruk ya. Kemudian menambah apa? 1 rakaat karena kita hilang. Paham? Yang kita bahas sebelum pertanyaan ini adalah pembahasan yang normal. Kondisi apa? Normal. Dikecualikan kalau kita misalkan masbuk seperti ini, ya. Maka kita mengikuti imam, duduknya duduk tawaruk, kecuali salamnya kita tidak mengikuti. Kita nambah 1 rakaat, kemudian ya duduknya tawaruk, terakhir kemudian salam. Ngikuti imam. Baru tahu Pak nggih? Alhamdulillah. Ini manfaatnya ngaji gitu ya. Majelis. Tapi salah argumentasi. Karena keumuman dalil mengikuti imam tadi. Ya semuanya bisa dijadikan seperti itu. Tapi dalil yang lebih tepat bukan itu. Ya. Mengikuti imam kemudian tunaikanlah sholat secara sempurna. Itu ada dalilnya lebih khusus ya. Iya. Kenapa? sudah rakaat keempat tahu kita
kita baru rakaat kedua. Jadi kita Tetap ngikuti imam. Ngikuti imam untuk duduknya ini. Sedangkan dua ini adalah tambahan. Ini kondisi-kondisi di luar kewajaran. Gitu ya. Kalau nggak ngikuti gimana? Batal nggak selama ini sholat saya? Tidak batal. Yang penting tetap apa? Dalam kondisi duduk. Karena yang wajib kita yang rukunnya itu mengikuti apa? Rukun-rukun tadi. Adapun gerakan-gerakan semacam itu, maka ini terjadi perbedaan dengan imam, ini tidak membatalkan sholat. Yang ibu-ibu silahkan kalau ada yang tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya ingin bertanya Tentang apa? doa kunut. Ya. Ini pernah satu kali saya ada kasus imam itu lupa doa kunut dan kemudian melakukan sujud syahwi. Nah itu bagaimana Ustaz? Apa kita ikut sujud syahwi karena itu gerakan imam tadi? Terus itu yang saya tanyakan. Kemudian ketika dari bangkit dari apa namanya sujud, kita kan duduk istirahat dulu Ustaz ya. Iya. Nah itu bacaan takbir Allahu Akbar itu kita mulai dari kita bangun dari sujud itu atau ketika kita duduk istirahat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang pertama, ketika imam ya dia itu salah atau lupa baca doa kunut kemudian sujud sahwi. Ya, gerakan kita apakah mengikuti imam atau tidak? Jawabannya mengikuti imam. Saya ulangi ya, gerakannya mengikuti imam. Ini pernah terjadi zaman Rasulullah, ada salah seorang sahabat yang dia itu punya julukan kalau nggak salah tangan panjang, bukan versi kita ya. Tangan panjang versi kita apa? Suka mencuri. Ini memang tangannya panjang, dijuluki itu oleh para sahabat. Ini juga bolehnya juga kita itu menjuluki orang. Ya misalkan jenggot merah misalkan ya, karena misalkan Pak Ahmad jenggotnya merah kayak gitu ya, boleh ya. Asalkan tidak ada unsur apa? Menghina. Kalau di sini tangan panjang ribut gitu kan. Betul ya? Mencuri artinya karena buruk. Kembali ke sini ya. Ini pernah ada salah seorang yang dia itu seorang sahabat maksudnya berani menegur Rasulullah. Wahai Rasulullah, apakah ada wahyu baru? Sholat asar itu 3 rakaat. Karena Rasulullah apa? Sholatnya 3 rakaat dan para sahabat mengikuti semuanya. Nah, setelah itu dikatakan tidak, saya tadi lupa. Akhirnya tambah 1 rakaat. Di sini menunjukkan bahwasanya apa? Kita mengikuti imam. Nah, saya pernah di Jakarta itu imamnya sudah sepuh, pendiri satu musola di situ. Jadi sholat maghrib itu kalau nggak salah tasyahudnya sampai 4 kali waktu itu. Wah ini gimana? Ada yang duduk bertahan, ada yang ikut gitu kan? Karena dia lupa waktu itu kan, sudah sepuh. Sejak itu mundur jadi imam beliau. Ya ringkasnya kita mengikuti imam. Setelah itu diluruskan, gitu kan? Agar tidak terjadi pada apa? Hari-hari berikutnya. Adapun benarnya kita mendapatkan pahala dari Allah, salahnya kita tidak menanggung. Ya, maka imam itu juga perlu yang faham. Makanya Mas Syafi'i mengatakan ketika Rasulullah menyebutkan aqra'uhum ya li kitabillah, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang berhak menjadi imam adalah orang yang paling bisa membaca Al-Qur'an. Imam Syafi'i ini bukan mengatakan yang paling banyak hafalannya atau paling bagus bacaannya. Ya, tidak itu saja, tapi afqahuhum, orang yang paling paham urusan Al-Qur'an ini, termasuk adalah fikihnya sholat. Jadi sekali lagi ikuti imam, ya seperti kejadian tadi diikuti imamnya. Kemudian yang kedua terkait dengan takbir, ketika bangkit kita duduk istirahat. Bacaan takbir itu kapan? Ketika duduk istirahat itu bangkit atau ketika dari sujud kita bangkit. Maka disebutkan ya ini untuk kaidah semuanya. Takbir ini mengiringi perpindahan rukun. Gitu ya. Jadi kalau misalkan selesai Al-Fatihah atau baca ayat misalkan lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad.
Nah ini langsung Allahu Akbar sambil dia itu gerak menuju rukuk. Kalau sujud gimana? Seperti itu juga. Ketika dia itu gerak bangkit menuju berikutnya dengan proses duduk istirahat, terus kemudian bertumpu pada kedua tangan. Ini sudah gerakan dia merubah dari sujud ini ke rukun yang lain, ini sudah diucapkan takbir. Jadi ketika mengangkat kepala langsung mengucapkan Allahu Akbar. Nah di pertengahan Allahu Akbar itu ada gerakan istirahatnya, ada gerakan berdirinya. Paham di sini? Itu ya. Jadi takbir ini diucapkan makanya disebut sebagai takbir intiqal, gitu kan? Pergerakan antara rukun satu, perbedaan rukun satu dengan rukun yang lainnya. Maka salah satu kekeliruan imam atau kekeliruan kita ketika sholat bagaimana? Gerak dulu baru takbir. Ini keliru, salah. Oh ini biar makmumnya nggak mendahului DCI gitu kan? Ya ini fikihnya menjadi makmum, nggak boleh kita itu mendahului imam. Kapan kita mulai gerak? Ketika sudah bilang bar, gitu kan? Allahu Akbar kita gerak. Allahu Akbar kayak gitu. Gitu nggih, Ibu, bisa dipahami insyaallah. Satu kali lagi, Ustaz. Nggih. Ini bagi Al-Mullah kembali lagi saya tanyakan, saya pernah mendengar pendapat bahwa misalnya kita jamaah dengan imam yang memakai doa kunut, sementara kita meyakini pendapat bahwa kunut itu tidak wajib. Ketika imam itu membaca kunut, kita maksudnya tidak itu mengamini, tidak itu membaca, pripun itu, Ustaz? Iya, tadi sudah saya buka sedikit tadi ya. Jadi ini yang penting iktidal. Ya, kita sama-sama iktidal karena ini adalah rukunnya. Adapun kunut ini bukan rukun, maka silahkan mengikuti ini boleh dengan keumuman hadis. Imam itu dijadikan sebagai panutan. Tidak mengikuti juga boleh, sholatnya tetap sah karena ini bukan rukun. Gitu ya. Adapun saya pilih mengikuti. Misalkan ya karena apa? Ya keumuman hadis. Yang penting saya tiap hari tidak kunut, gitu aja. Gitu nggih. Jadi bisa antum tidak mengangkat, nggak jadi masalah, tidak batal ya. Kalau memang dia itu berkeyakinan ini adalah, misalkan kalau saya melakukan ini adalah kemaksiatan gitu ya. Ini adalah perbuatan bid'ah misalkan menyelisih sunnah, silahkan. Tapi kan prakteknya nggak setiap hari, maka ini diperbolehkan. Wallahu ta'alam. Intinya seperti itu ya. Jadi gak diangkat pun gak jadi masalah. Monggo kalau ada lagi nih, pakai mic. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya posisi duduknya sholat jenazah sama sholat taraweh, kan sama-sama yang diambil 4 rakaat. Itu posisi Jenazah. Ya. Ya, maka ini posisi duduknya langsung berdiri. Oh. Posisi kalau gitu taraweh yang 4 rakaat Ustaz. Berarti posisi duduknya tawarruk ya. Terus yang kedua tawarruk atau iftiros. Yang kedua kalau kita pakai sajadah itu apakah sudah menjadi bagian dari sutra gitu loh. Karena kan kita berdiri di atas sajadah itu apakah bisa dikatakan pembatas, jadi pembatas yang tepinya tepi yang atas depan. Ya, seperti itu. Itu aja Ustaz. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang pertama, sebelum saya jawab itu ya, terkait dengan sholat raweh atau sholat lail, ini memang disebutkan ya, Aisyah mengatakan Rasulullah itu sholatnya tarawih itu 4 ya, kemudian witir 3. Yang dimaksud itu diperjelas dengan hadis yang lainnya ya. Artinya 4 itu istirahatnya Rasulullah, kemudian 4 lagi istirahat Rasulullah, kemudian berapa? 3. Itu maksud dari hadis itu. Kemudian hadis ini dijelaskan dengan hadis yang lain ya, sholatul laili mathna mathna.
Sholat lail itu dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Adapun hadis Aisyah mengatakan 4 rakaat. Nah, ini istirahatnya Rasulullah. Tapi Rasulullah melakukannya bagaimana? 2 rakaat salam, kemudian bangkit, 2 rakaat salam, kemudian istirahat. Itu yang dimaksud Aisyah itu 4. Ya. Kemudian 4 rakaat lagi, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian istirahat, kemudian 3 rakaat witir. Gitu ya. Ini maksud dari sholat tarawih yang dilakukan Rasulullah 4-4-3 itu. Jadi sholatnya tetap 2-2-2 kayak gitu. Ini pemahaman seperti itu. Kemudian kalau kita melakukan 4 rakaat seperti itu, ya 4 rakaat, kemudian istirahat 4 rakaat, istirahat. Duduk kita ini duduk apa? Saya tanya. Duduk iftiras apa duduk tawaruk? Iftiras, karena tadi disebutkan tasyahudnya satu. Nah, ini sebenarnya juga menunjukkan 4 rakaat yang demikian ini juga pendapat yang lemah. Gitu ya. Pendapat yang lemah juga. Wallahu ta'alam, kita nggak memperpanjang masalah ini. Intinya kalau antum melakukan yang 4 itu berarti duduknya apa? Iftiras. Gitu kan? Duduknya iftiras. Kalau misalkan dari tawaruk, batal nggak sholatnya? Tidak, ya, karena ini bukan masalah rukun. Masalah ijtihad ini hanya masalah manakah yang paling utama, yang paling mendekati sunnah, gitu ya. Wallahu taala a'lam. Kemudian yang kedua terkait dengan apa tadi? Sajadah ya kalau salah ya. Sutroh ya. Ini berulang kali kita sebutkan mendekat dengan tembok, mendekat dengan benda-benda yang memiliki ketinggian, ya. Gitu. Kalau nggak bisa, apapun bisa kita jadikan pembatas agar orang itu tidak melewati tempat sujud kita. Bisa apa? Tas kita misalkan bawa tas, buku kita misalkan bawa buku, gitu kan? Barang kita misalkan bawa ember atau apa, timbo, ini bisa dijadikan sutroh. Kalau nggak ada itu semuanya, bisa menggunakan garisnya, bisa menggunakan sajadah, ini bisa. Yaitu ujungnya sajadah itu. Kalau ada orang lewat kok melewati sajadah, maka kita bentangkan tangan kita jangan sampai melewati tempat tersebut, gitu ya. Ini sudah kita sebutkan. Jadi yang dimaksud dengan sutroh itu suatu yang memiliki ketinggian. Kalau memang betul-betul nggak ada, ya dia bisa apa? Di hadisnya ini sudah sebutkan Rasulullah pernah sholat di fadho itu tempat yang luas, tidak ada sutrohnya. Kalau memang nggak menemukan, ya bisa berupa garis. Ini disebutkan juga di dalam kitab Subulus Salam. Wallahu taala a'lam. Begitu, Bu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan tentang istihad, yaitu berselisihnya para ulama. Itu kalau mengambil kesimpulan meskipun keliru mendapatkan pahala, tapi dengan kemampuan dan nas-nas yang ada dalam mengambil kesimpulan. Kemudian di negara kita ini terdiri dari berbagai lembaga-lembaga Islam. Nah, itu ada lembaga yang dalam mengambil fatwa itu tidak punya kemampuan atau keahlian. Misalnya kalau latar belakang pendidikan dari agama itu tidak ada, bahasa Arab tidak bisa, kemudian fikih hadis itu hanya membaca, dan kitab-kitab dari itu hanya dibaca, kemudian disimpulkan dan menjadikan fatwa untuk jamaahnya. Ini mendapatkan pahala apa mendapat dosa? Yang pertama itu. Yeah. Yang kedua tadi tentang duduk ketika sholat sunnah. Ini hadis yang ada di sini, yaitu ketika sabar di atas kendaraan itu mengikuti ke arah kendaraannya. Ini kalau kendaraan itu kan bisa ke barat, ke timur, ke utara, selatan. Nah, itu berarti kiblatnya kan juga mengikuti arah kendaraannya. Ini hadisnya adalah untuk sholat sunnah. Untuk mengikuti arah kiblat ini untuk hadis sholat wajibnya kan tidak saya ketahui. Ini apa juga hadis ini berlaku untuk sholat wajib ketika sabar
arahnya itu bisa mengikuti arah kendaraan. Demikian saya sampaikan. Oh iya. Yang pertama terkait dengan ijtihad mujtahid ya. Jadi al-ibratu bil makna la bil lafadz, atau ada satu kaidah yang semacam itu ya. Jadi yang terhitung, yang dinilai itu bukan nama-namanya, label-labelnya, tapi yang dihitung adalah hakikatnya sesuatu, gitu kan. Misalkan ada suatu negeri mengatakan kelompok al-mujtahidun, misalkan itu kan. Apakah ini masuk hadis Rasulullah? Maka dilihat sifatnya. Apakah dia itu memiliki alat untuk berijtihad, bisa paham betul bahasa Arab ya, kemudian ilmu usul-usul, ilmu alat yang lainnya, sehingga bisa mengeluarkan hukum-hukum dari suatu lafadz baik Al-Qur'an atau hadis, gitu kan. Gitu ya, paham di sini? Jadi yang dinilai, yang diperhatikan itu adalah hakikatnya. Meskipun di negara kita ada misalkan ya Majelis Ulama Indonesia, namanya itu kan Majelisnya Ulama. Kalau di situ yang duduk situ bukan memiliki karakter seorang alim, seorang ulama, maka ijtihadnya ini tidak masuk ke hadis Rasulullah. Idza ijtahadal mujtahidu ya, fa idza asaba falahu ajran wa idza akhta'a falahu ajrun wahid. Gak masuk hadis ini. Ya, karena apa? Sifatnya yang dinilai dalam hadis ini orang yang memiliki alat-alat untuk berijtihad ya. Kalau mereka salah gimana? Kalau mereka benar gimana? Salah benarnya pertama mereka dapat dosa. Karena apa? Benarnya ini bukan dari jalan yang benar, salahnya ini juga karena dia memang nggak punya kapasitas di sini. Ya, gitu ya. Jadi itu. Saya nggak mengatakan ini ya Majelis Ulama Indonesia ini bukan mujtahid, bukan, tapi saya menjelaskan sifatnya. Karena menjelaskan sifat ini perlu person-personnya ini. Wow, dia punya kapasitas atau tidak dan seterusnya. Gitu, ge. Jadi itu. Dia mendapatkan pahala tidak, maka kembali kepada person-person tersebut memiliki alat ijtihad atau tidak. Kemudian yang kedua terkait duduk sholat sunnah tadi, hadisnya seperti itu. Bagaimana dengan masalah kiblat ya? Masalah kiblat ketika seorang sholat di kendaraan, apakah itu sunnah atau wajib? Maka ini mengikuti arah kendaraan tersebut ya. Namun ada sebagian ulama mereka menambah keterangan untuk takbiratul ihramnya gimana? Mengarah ke arah kiblat, kemudian setelahnya sesuai arah kendaraan. Contohnya misalkan ya, kendaraan saya naik bis arahnya ke utara, apalagi bis ini utara selatan gitu, cepet kayak gitu ya. Kalau kereta kan agak lama gitu. Dari Jakarta ke Surabaya kan selatan. Ya itu tinggal balik juga bisa, balik tempat duduknya. Intinya di atas kendaraan ya, kaidahnya para ulama menyebutkan arahnya sesuai dengan arah kendaraan, gitu nggih. Tapi ditambahkan untuk takbiratul ihramnya diarahkan ke kiblat. Misalkan saya sini kendaraan saya naik bis, gitu kan? Oh ini jelas gak bisa kalau dijamak nanti apa? Karena gak ada misalkan ya, gak ada bentuk. Maka cukup bagian takbiratul ihram mengarah kiblat, Allahu Akbar, kemudian apa? Sholat sesuai dengan arah kendaraannya. Gitu. Ini bagus juga sebenarnya gerakan sholat ketika duduk ini ya. Belum kita bahas, nanti aja setelah apa? Qiraah ya. Jadi begitu ya, takbiratul ihramnya ini mengarah kiblat sesuai dengan ijtihad dia ya. Kemudian sisanya ini mengarah ke mana? Mengarah ke mana? Ke arah kendaraan tersebut. Ya. Wallahu taala alam. Satu lagi ada yang ini kan untuk sholat sunnah, sholat wajibnya apa? Iya, sama. Wajib sama. Kalau yang boleh duduk terus-menerus itu sunnah. Ini ya. Maksudnya yang di kendaraan itu Sama. Termasuk kiblatnya dan seterusnya. Monggo ada pertanyaan lagi silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya soal perbedaan pakaian wanita dalam sholat. Kalau di pondok-pondok itu kan anak-anak itu biasanya dianjurkannya pakai mukena yang terusan. Tidak diperkenankan pakai Minum aja, nggak harus ini. putusan. Minum aja air aja.
ini apakah ada keafdalan tersendiri? Padahal kalau di luar negeri itu kan malah nggak pakai mukena ya. Nah, yang saya tanyakan itu batas aurat wanita dalam sholat. Apakah wajah dan kedua tangan yang boleh tampak? Terus kalau pakai mukena terusan itu kan punggung tangan itu kan juga tidak boleh tampak seperti itu. Apakah punggung tangan ini juga boleh tampak? Terus sama dagu ini juga kalau pakai mukena itu kan ada mukena yang dagunya tertutup, tidak boleh terlihat. Nah, seperti itu apakah ada hadis tertentu yang menunjukkan larangan-larangan tersebut? Nah, ini afdal yang mana seperti itu? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah nanti saya janjikan, tapi kapannya nanti kapan gitu ya? Yang insya Allah saya janjikan juga, saya siapkan nanti makalah terkait dengan pakaian wanita, ya insya Allah. Karena ini banyak ini poinnya sampai 9 atau bahkan 12 kaidah pakaian wanita. Kalau pakaian laki 2 aja cukup kaidahnya ya. Kalau wanita ini sampai 9 atau 12 poin ini. Yang intinya ya terkait dengan pakaian wanita ini dulu ya, yaitu menutup aurat. Gitu kan. Kalau di luar negeri memang pakaiannya demikian, sudah nutup aurat sudah selesai. Kalau di kita kan ada seragam sekolah, seragam masak, seragam termasuk seragam sholat yang disebut apa? Mukena, gitu kan. Baik, barakallahu fiik, mungkin itu aja dulu jawaban saya. Intinya menutup aurat ini ya, menutup aurat. Nanti akan kita bahas khusus ya. Gak ada pakaian khusus ya. Gak ada pakaian khusus. Nanti kita bahas khusus, saya bikin makalah terkait dengan apa? Pakaian wanita. Ya, ini pakaian untuk sholat atau ketika dilihat oleh ajnabi, ya orang-orang yang bukan mahramnya. Barakallahu fiik. Ini untuk ibu-ibu sudah selesai saja pertanyaannya. Tadi jadi tanya Mas. Tak kasih kesempatan satu. Jenengan sampun. Pak Heru. Nanti selesai. Berkenaan dengan gerakan sholat Ustaz, apabila mendahului dari gerakan imam, ancamannya akan luar biasa gitu. Bagaimana dengan bacaan amin? Masalahnya sering kita dengarkan Pak imam baca balas murid ini sudah amin duluan gitu. Jadi aminnya itu Mix. Dipotong mendahului amin. Jadi bacaannya aminnya makmum itu lebih dahulu daripada bacaan aminnya imam gitu. Baik, barakallahu fiik ya. Ada ya kayak gitu ya. Anak-anak bisa. Anak-anak. Dewasa juga ada ya. Yang penting gini, ukurannya ketika sudah waladhdallin selesai, boleh dia itu amin. Ya. Tentang keutamaannya disebutkan barang siapa yang aminnya ini bersamaan dengan malaikat, gitu kan, dan seterusnya itu. Adapun masalah musabaqah ini ukurannya ketika imam ini sudah baca waladhdallin, maka baru boleh mengucapkan amin, gitu. Kalau misalkan kok tidak sama, ya mungkin imamnya karena batuk atau imamnya memang ambil nafas ya, sehingga makmumnya itu lebih dulu. Wallahu ta'alam, selama itu sudah baca waladhdallin, Al-Fatihah selesai, maka ini tidak terlarang. Gitu ya. Yang terlarang itu adalah musabaqah fir rukun, fil arkan, ya, fir rukni. Jadi musabaqah mendahului imam di dalam rukun. Contohnya ketika apa? Imamnya belum rukuk, dia sudah mendahului imam rukuk. Pasti setelah ini rukuk gitu kan. Nah, kalau itu yang tidak diperbolehkan dan itu apa? Terancam, gitu kan. Adapun waladhdallin ketika sudah lin selesai, maka ini apa? Dia boleh mengucapkan amin. Itu ya. Taib, barakallahu fiik, ini yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan bahas bacaan sholat dan artinya. Ya, ini alhamdulillah kita sudah selesaikan Al-Fatihah. Insya Allah Bapak Ibu sudah hafal di luar kepala ya ini artinya ya.
nanti juga termasuk adalah doa-doa. Nanti saya pilihkan tetap judulnya doa-doa sholat, ya, doa dan zikir, karena tidak semuanya doa dan zikir atau bacaan sholat yang sesuai dengan sunnah Rasulullah. Tak pilihkan yang pendek-pendek, ya, pilihkan yang pendek-pendek sehingga nanti bisa cepat untuk memaknai dan juga mengamalkannya. Taib, barakallahu fik, ini yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semoga kita semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat. Apa yang belum tuntas pada pertemuan kali ini, insyaallah kita akan jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Bisa ditanyakan di pertemuan selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.